Unjih lur, jadi ceritanya HP ini tipe Redmi Note 5 itu layarnya ngangkat dan baterainya cepat mati. Ini kalau pemakaian harian ya biasa untuk ngegame biasa kan anak-anak sembari dicas ya. Nah ini kita akan tes, kita cek bukan dites ya, kita buka dulu. Kalau saya cara bukanya itu nggak memakai benda tajam ya lur, karena takutnya misal nanti dalamnya ada rangkaian yang berpotensi terjadi short atau konslet tuh bahaya ya. Jadi saya minimalkan dengan tanpa memakai benda tajam seperti ini. Itu kalau saya. Ini kan sekedar dokumentasi saja ya. Oh iya, sebelum dibuka casingnya pastikan slot micro SD atau slot SIM cardnya dilepas dulu ya lur. Nanti patah kalau nggak dilepas. Nah ini setelah dibuka, untuk seri Redmi Note 5 ini baterainya jenis BN45. Kemudian kan kemarin saya sudah membeli juga dari official. Dengar-dengar merek ini tuh bagus, tapi perlu diketahui ini nggak endorse ya. Cuman kalau memang dari official mau endorse saya juga nggak apa-apa. Nah ini mereknya Hippo. Kemudian informasi untuk video ini saya terbitkan sekitar 1-2 minggu setelah baterai ini saya pasang. Sejauh ini masih cukup bagus ya performanya, meskipun ada penurunan sedikit sejak pertama kali dipasang. Tapi ya namanya penurunan ya wajar lah. Kemudian informasinya untuk baterai ini kenapa saya beli itu, di deskripsi itu ada keterangan garansi. Nah, siapa tahu saya nggak suka dengan garansi, meskipun ya karena saya juga belum pernah mengklaimkan dengan produk sejenis, jadi saya juga kurang tahu. Nah ini untuk baterai Redmi Note 5 nya bisa dipakai ke Redmi Note 6 Pro juga. Untuk pemakaian jenis lain, tipe HP lain yang ini di bawah ini, kok silo ini, kita redupkan dulu. Nah ini Redmi Note 5, Note 5 Pro dan Note 6 Pro. Jadi untuk jenis baterai BN45. Saya kan beli dua, yang satu untuk HP satunya Redmi Note 4. Ini serinya BN43. Karena kan beda kan, yang Redmi Note 4X itu kan dia pakai MediaTek. Kalau yang 45 SD ya satunya pakai Snapdragon ya. Nah ini kita akan buka dalamnya ya lur ya. Nanti apa yang akan kita dapat dari box ini. Nah, ini kita buka. Nah ini untuk baterainya sendiri. Kemudian ini buku manual. Kartu garansi ternyata. Kemudian adalah perekatnya. Karena kan ini baterai tanam ya. Jadi nanti mungkin takutnya oblak-oblak, maka direkatkan. Kemudian nanti akan kita pasang ya, karena kan tadi udah dibuka. Ini yang 43 kan untuk yang tadi Redmi Note 4 Snapdragon. Nah kita kemudian akan pasang ke yang Redmi Note 5 yang tadi sudah kita bongkar ya. Nah ini untuk meyakinkan baterainya bener atau tidak ya, baiknya dicek dulu minimal bentuk dan jenis soketnya. Nah kita buka. Ini ada kartu garansi tadi ya, kemudian unit baterai dan pasti perekatnya. Sebelum kita mulai melakukan penggantian ya baiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran dan minimal trouble ya. Dan ini untuk baut penguat atau pelindung soketnya. Itu bautnya ada dua. Namun baut yang sebelah kiri itu berada di bawah sensor sidik jari. Maka ini saya akan lepas dulu sensor sidik jarinya, soketnya saya lepas. Kebetulan soket-soket di sini itu sama jenisnya, yaitu soket tarik tekan, atau bisa dibilang juga sedikit dicongkel ya, tapi hati-hati.
tetap pakai teknik ya nyongkelnya. Takutnya dicongkelnya pakai asal nyongkel nanti malah rusak. Nah ini setelah kedua bautnya saya lepas, itu tinggal saya lepas juga untuk plat penguatnya atau plat penahannya. Nah di sini soketnya dari tadi kan jenisnya sama dengan yang sensor sidik jari, akan saya tarik atau akan saya congkel dikit pakai kuku saya. Nah pastikan untuk rangkaian seperti ini nyongkelnya pakai benda-benda yang tidak bersifat induksi atau seperti plastik atau PVC dan lain-lain. Ya kan jaga-jaga. Wong kan lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi yang belum pernah melakukan penggantian. Nah ini karena baterainya kan tanam, dia dilem dan lemnya cukup keras, maka saya congkel menggunakan benda atau alat yang bersifat isolator. Karena seperti yang kita ketahui bahwa baterai itu kan mengandung dua kutub atau kutub positif dan kutub negatif, yang mana seandainya kedua kutub itu nanti bertemu, nah pertemuan ini bisa terjadi karena mungkin kita menggunakan benda atau alat yang bersifat sebagai penghantar arus, akhirnya bisa terjadi short atau hubungan pendek. Lah resikonya apa kalau dibaut seperti ini? Mungkin dulu-dulu pernah melihat seperti ledakan atau kebakaran. Nah itu bisa saja terjadi. Maka seperti tadi, lebih baik berhati-hati daripada nanti terjadi resiko yang lebih parah. Bener toh? Nah ini kemudian kita kikis dikit-dikit untuk lemnya. Nanti kanan kiri akan saya kikis dikit-dikit supaya, bukan supaya sih, karena kalau saya paksa langsung tarik nanti takut saya resikonya nanti layarnya yang akan nyengko itu apa ya bahasanya, terpaksa ya. Kalau layarnya nanti malah bengkong, nah namanya layar kan dia sifatnya seperti kaca kan, bisa pecah kan, bisa pecah. Nah maka itu saya kikis kanan kiri ini pelan-pelan. Nah ini udah sebelah sudah terlepas, tinggal akan saya ganti dari sisi sebelahnya. Caranya sama ya, dikikis pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa. Nah aduh malah patah. Nah ini karena patah pasti ujungnya itu runcing ya, maka sudut pengikisan diperhatikan. Ya intinya jaga-jaga lah, biar nggak ngena bagian bawah dan nggak ngena bagian atas atau di baterainya. Cuman ya masih aman, karena kan penggaris ini kan sifatnya kan isolator kan, karena plastik kan. Jadi dia potensi menghubungkan singkat itu hampir tidak ada. Ini setelah sudah terlepas lemnya, ini kita tarik. Nah ini lemnya berada di kanan kiri. Bagusnya ini lemnya dibersihkan ya, dibersihkan, mau pakai alat terserah apa, yang penting bersih. Tapi hati-hati ya, jangan sampai merusak dudukannya. Cuman karena ini saya rasa masih bagus, saya tekan-tekan tadi kok masih lengket, saya males membersihkan karena pengalaman yang tadi yang Redmi Note 4 tadi itu lama. Ini langsung saya pasang saja, insya Allah lah nanti nggak lepas. Nah kita pasang, pastikan ya posisinya yang bener, takutnya udah kekelem dan udah keras nanti salah posisi, akhirnya waktu kita tarik bengkong. Nah itu nanti kan kita malah rugi. Seperti yang saya katakan tadi, untuk jenis soketnya ini soket tarik atau cungkil tekan, jadi waktu masangnya juga harus ditekan. Cuman karena ini baru ya, biasa ya kalau barang baru itu masih keset ya, masih seret ya. Jadi ya nanti
pelan-pelan. Kita pasang dulu, kita paskan, kemudian kita tekan menggunakan, kalau saya menggunakan ibu jari ya, karena yang bagian jari lainnya untuk menekan di bagian sisi bawah, untuk menahan bukan menekan. Ibu jarinya yang menekan, jari lainnya yang menahan. Kemudian pastikan sambungannya atau soketnya sudah benar-benar terpasang dengan baik dan sempurna. Baru kita akan rekatkan ini. Meskipun mungkin ada ya yang masang baterainya dulu karena mungkin udah teknisi pro, baterainya dilem dulu baru soketnya belakangan. Cuman karena saya juga baru latihan ya, jadi saya pasang dulu atas karena kan ini agak beda dikit tadi untuk bentuk soketnya, kabel fleksinya ya, dari yang bekasnya tadi. Maka untuk kehati-hatian ya saya pasang dulu, daripada resiko udah kekelem malah ternyata nggak sama, kan saya tombok, saya rugi kan. Itu pertimbangan saya. Kemudian kita pasang penguat dari soket ini. Tadi bautnya 2, kita akan baut ya. Untuk torsi pengencangan ya disesuaikan ya. Kalau orang teknisi HP ya mungkin udah terbiasa dengan torsinya. Cuman kan di sini kan saya teknisi engineer di mekanik otomotif ya. Cuman memang saya seneng coba-coba. Maka torsi ini mungkin jika teman-teman nanti dari bidang lain ya, torsinya jangan over. Dalam pengencangan baut yang perlu diperhatikan adalah pertama, besarnya media dan bahan dari media. Nah, kalau bahannya besarnya kecil, bahannya ringkih ya jangan keras-keras. Itu cara penggunaan filling ya, filling torsion gig ya. Ini jika sudah, kita pasang kembali untuk soket sensor jarinya. Nanti nggak berfungsi, daripada kerja 2 kali ya udah dipasang ternyata belum terpasang semuanya. Pastikan sebelum ditutup lakukan final check atau pengecekan dari keseluruhan, baru kita tutup casing belakangnya. Nah ini kita cek tadi ya, kita cek hidupkan dulu, kan termasuk dalam pengecekan keseluruhan kan ini. Kita cek dulu fungsi atau tidak. Takutnya udah ditutup tadi ya, udah ditutup ternyata kok nggak nyala. Nah kita harus mikir, wah kenapa ini kok nggak nyala gitu. Maka ini adalah bagian dari final check sebelum kita tutup untuk casing belakangnya tadi. Nah ini ternyata sudah loading, berarti dipastikan bahwa baterai ini berfungsi ya. Untuk kapasitas yang di bawah baterai ini waktu dihidupkan sekitar 50-60%. Nah sekian, semoga ada manfaatnya. Matur suwun. Tinggal kita tutup dengan cara ditekan krep ya. Oke.